Selamat malam. Halo. Malam Andre. Selamat malam. Malam Ibu Pendeta. Ya, selamat malam. Yo, Pak Hendrik. Ya, amin. Ya, Tuhan. Ya. Pak Soekarno, Pak Rudi Donso, selamat malam semua. Ya. Selamat malam Ibu Pendeta. Ya, selamat malam. Selamat malam Mas Karno. Pak Rudi. Selamat malam Om Hendrik. Malam Ibu Pendeta. Ya, Pak malam. Hendrik. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Selamat ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Ibu Pendeta? Tuhan, bye-bye Pak Andre. Puji Tuhan. Pak Hendrik. Baik-baik, sehat-sehat bro. Puji Tuhan. Tim multimedia mantap ya. Sip. Luar biasa. Bagus, bagus. Mantap. Ya. Baru berapa kita? Udah baru di Donso kah? Suaranya belum muncul. Mana Pak? Pak Rudi mana Rudi?
Shalom, Kalau selamat malam Ibu Pelayan Firman dan persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan. Kembali kami akan hadir bersama malam hari ini untuk mengikuti bersama ibadah PKB dalam keadaan daring. Untuk itu kami persilakan untuk pemandu lagu membawakan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan. Bergantung pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Wansir. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan lagu menghadap Tuhan, Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 3. Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Beri berkat-Mu yang agar benar kudus pujianku, dan doa juga kulakukan di dalam roh dan kebenaran.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan. Tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu, kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Jemaat persilakan duduk. Ajakan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 24 ayat 1 hingga 5. Kita bacakan secara berbalasan. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan Dan Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kami persilakan vokal group atau solois. hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu.
dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk pada pelayanan firman, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, Menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ya, baik Bapak-bapak,
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa untuk pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup dan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Saat ini dari tengah-tengah persekutuan yang dipersatukan oleh Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu, terangilah hati pikiran kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Lalu berfirmanlah bagi kami sekalian, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita semua berdiri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-14 menyatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Ya, saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam
pelayanan firman yang pada saat ini sesuai dengan seruan dari pengurus ya yang sudah disampaikan lewat undangan bahwa pemberitaan saat ini disampaikan dalam bentuk penelaahan Alkitab. Karena itu kepada host saya mohon izin untuk share materi ya. Ya. Bagaimana Bapak-bapak sudah kelihatan ya materinya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Terima kasih. Sudah, Ibu Baik. Pendeta. Iya, baik. Diperbesar sedikit. Diklik itu untuk slideshow-nya. Oh ya gitu ya, tunggu ya. Nah, itu. Kanan bawah. Masih kecil kah itu? Kanan Iya, bawah Ibu Pendeta, kanan bawah. Nomor Iya, 3, 1, 2, 3, 4, nomor 4. Gambar gelas. Gak kayak gelas begitu Ibu Pendeta. Nomor yang paling bawah kanan. Oh, oke. Kanan bawah. Kanan bawah ya. Kanan bawah sekali Ibu Pendeta. Yang ada 4 ikon itu. Enggak kelihatan kah, kecil kah itu? Iya, enggak kelihatan Ibu Pendeta. Kecil. Hmm. Di kanan bawah saya Ibu Pendeta, kanan bawah. Atau klik saja di menu itu, slideshow yang di atas, sampingnya animation. Di tab. Di Yang mana di atas, tuh? sampingnya home, insert, apa itu? Aduh, ribet banget nih. Ya, enggak apa-apa. Di sampingnya home. Sebelahnya lagi, yang tertulis slideshow. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya. Dari mana itu? Kiri. Home, insert, apa ini kalau nggak sempat baca. Oh ya, tunggu. Ya. Oh, Ya, di atas. Ya, Oh, ya, sorry. Ya itu. Start from Ya, beginning. slideshow. Di mana itu lagi? Ya. Klik sebelah Terus kiri, sebelah start kiri, from paling beginning. kiri luar. Ya. Ya, that's right. Sorry. Ya. Oke. Ya. Ya, mantap. Mantap. Sudah kelihatan toh? Ya. Sekali, Bu Pendeta. Nanti kalau mau dipindahkan Ibu Pendeta pakai itu aja, enter kah atau tanda panah. Tanda panah kanan. Oh iya. Ya. Oke. Terima kasih. Soalnya baru ini tampil jauh-jauh begini. Biasanya langsung ya. Oke. Materi kita tadi pembacaan Roma 6 ya, ayat 5 sampai 14. Tema sesuai dengan SBU malam hari ini adalah selalu bersama Kristus. Ya. Ya, kita masuk dalam pengantar. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 55 sampai 56 sesudah Masehi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri kepada para pengikut Kristus di Roma yang tampaknya terdiri atas orang bukan Yahudi yang baru mengimani Kristus dan orang Kristen Yahudi yang kembali ke Roma setelah dibuang atau diusir beberapa tahun sebelumnya, yakni sekitar tahun 49 atau 50 sesudah Masehi oleh Kaisar Romawi, yakni Claudius. Ya, pada masa itu memang telah terjadi pertikaian antara orang Kristen yang baru mengimani, orang Yahudi yang baru mengimani Kristus atau orang non-Yahudi dengan orang Kristen Yahudi, ya, sehingga mereka diusir oleh Kaisar Romawi. Oh iya. Kemudian seperti orang Kristen lainnya, jemaat di Roma memiliki lebih dari satu pemahaman mengenai Injil. Tutup depan. Kasih mati televisi itu. Klik dikit om di atasnya bagian atas. Boleh host mungkin di unmute kok dong. Ya. Sudah? Ya host minta tolong untuk di unmute partisipannya ya. Seperti orang Kristen lainnya, jemaat di Roma memiliki lebih dari satu pemahaman mengenai Injil.
Orang Kristen Yahudi di Roma dan di Yerusalem terus menaati hukum Taurat. Ya. Tetapi orang Kristen bukan Yahudi tidak menaatinya. Ya, masing-masing mempertahankan keberadaannya ya. Hal ini yang melatar belakangi Paulus dengan berani menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Karena dari perbedaan pemahaman mereka, seperti yang kita ketahui telah terjadi pertentangan ya, yang asli Yahudi seakan meremehkan mereka yang berlatar belakang non-Yahudi. Kemudian hukum Taurat atau dosa versus kasih karunia menjadi salah satu penekanan penting dalam surat ini. Ya, jadi posisi hukum Taurat sebenarnya dia mempunyai tujuan mulia, menuntun umat kepada Allah. Tetapi pada masa Alkitab, hukum Taurat justru diselewengkan karena mereka menganggap justru melaksanakan hukum Taurat atau yang berada dalam Taurat itulah yang menyelamatkan, bukan dibalik hukum Taurat yaitu Allah yang memberikannya. Ya, seperti contoh adanya hukum ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, itu kan perintah Tuhan ya. Tuhan yang memerintahkan. Tetapi umat justru menganggap bahwa itu adalah segala-galanya ya, sebagai yang menyelamatkan, bukan Allah di balik perintah tersebut ya, sehingga itulah yang selalu disoroti dan dikecam oleh Yesus. Mereka mendewakan perintah tentang hari Sabat tetapi mengabaikan kasih kepada sesama. Dan mereka seakan mengkritik kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan itulah yang disebut mendatangkan dosa ya, bukan menuntun umat untuk menjauhi dosa. Dan mereka yang menyalahgunakan. Nah, versus kasih karunia. Di sini kan Paulus menegaskan bahwa yang menyelamatkan dosa manusia bukan Taurat tetapi kasih karunia Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Inilah yang menjadi penekanan penting dalam surat Roma tersebut. Pemahaman teks. Persoalan utama dalam perikop ini ialah apakah manusia akan menyerah kepada dosa atau mau mengalahkannya. Ini pertanyaan mengawali renungan SBU malam ini ya, kalau kita dari Bapak Pendeta Buce Patiselano. Pertanyaan ini hampir senada dengan pertanyaan Paulus di awal perikop ini. Ya, kalau pasal 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kata Paulus, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, ya maksud sini bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Jadi pernyataan Paulus dalam pasal 6 ini secara umum dan khususnya dalam perikop malam hari ini secara tidak langsung mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Ya. Yang pertama lewat ayat 1 sampai 4. Di sana mau mengungkapkan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus telah membebaskan umat dari dosa dan berada pada kehidupan baru melalui baptisan kudus. Ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian pada ayat 5 sampai dengan 8, maaf ini pengetikannya agak belum sempat di PDF-kan. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya meninggalkan perintah untuk memberitakan, tetapi juga kuasa yang memampukan umat untuk hidup dalam kematian dan kebangkitannya.
Kuasa kematian dan kebangkitannya mempersatukan umat dengan Dia. Karena itu hidup dalam kasih karunia-Nya hanya terjadi dalam persekutuan dengan Dia. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Jadi ini juga terdapat dalam Kisah Rasul ayat 1 sampai 8. Kamu akan menjadi saksiku ya dari Yudea, Samaria sampai dengan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kemudian hidup atau kehidupan baru akibat kuasa kematian dan kebangkitannya adalah sekali untuk selama-lamanya. Sebagaimana Kristus mati sekali untuk selama-lamanya. Ayat 9 sampai 12. Oleh karena itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata baru di sini dalam perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani, biasa dipakai ada 2 kata, neos dan kainos. Kata neos diartikan dalam pengertian waktu sementara dan dapat dikerjakan atau dihasilkan manusia, misalnya menunjuk pada suatu benda, antara lain HP yang baru, baju yang baru, ya. Baju yang baru kemarin setelah dipakai maka minggu depan bukan lagi disebut baru. Itu untuk kata neos. Sedangkan kata baru yaitu kainos yang dipakai dalam ayat di atas 2 Korintus 5 ayat 17 tidak terikat dengan waktu, yakni bukan sementara atau sesaat, tetapi selamanya. Sekali baru tetap baru dan bukan hasil usaha atau kerja manusia, melainkan semata karya Allah. Ya, kemudian ayat 13 sampai 14 di sana mau menggambarkan bahwa umat yang hidup dalam kuasa kematian dan kebangkitannya telah menjadi hamba Allah atau hamba kebenaran, bukan hamba dosa atau dikuasai oleh dosa dan hidup dalam dosa, tetapi hidup dalam kasih karunia-Nya. Nah, hidup dalam kasih karunia-Nya tentu kalau bisa kita tambahkan itu mendatangkan kehidupan yang kekal. Ya. Nah, sampai di situ ya, Bapak-bapak, kita langsung saja masuk dalam diskusi ya. Melalui pertanyaan dalam terang firman-Nya dan tema kita malam hari ini selalu bersama Kristus. Pertanyaannya, saya mengulang pertanyaan dari Bapak Pendeta Patiselano di atas. Apakah manusia akan menyerah kepada dosa atau mau mengalahkannya? Ya. Boleh Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita akan menjawab pertanyaan yang juga merupakan pertanyaan awal tadi. Apakah manusia akan menyerah kepada dosa atau mau mengalahkannya? Ya. Terkait kalau kita hubungkan dengan tema malam hari ini selalu bersama dengan Kristus. Ya. Jadi sekali lagi, apakah manusia akan menyerah kepada dosa atau mau mengalahkannya, dan bagaimana supaya dapat mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya ini. Ya, ini kita jawab terkait kita hubungkan dengan firman pada malam hari ini. Dan tentunya dalam terang tema selalu bersama dengan Kristus. Ya, mungkin silakan Bapak yang mau bertanya mungkin langsung saja ya. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas dan yang mau ditanyakan, bersilakan Bapak-bapak. Silakan ya, kita langsung saja ya, mungkin nggak usah pakai ini ya. Ada Bapak-bapak? Halo? Ibu Pendeta, selamat malam. Saya. Malam, Pak Rudi. Silakan Ya. Pak Rudi. Terima kasih Ibu Pendeta. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Dari pertanyaan ini, apakah ada dua sepertinya ini? Apakah manusia akan menyerah kepada
dosa atau Ya, iya, mau mengalahkannya. Dan Untuk bagaimana? yang Ya, kalau mau mengalahkannya itu, menurut saya Bu Pendeta, kan kita sudah ditebus melalui Yesus Kristus. Ya, jadi dalam iman kita bahwa memang kita tahu bahwa kita ini orang berdosa, tetapi di satu sisi juga kita yakini bahwa dengan kematian dan kebangkitan Kristus kita telah diselamatkan. Jadi yang mungkin jadi tantangan kalau bagi saya yaitu mempertahankan keselamatan itu yang sudah diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Jadi kalau dikatakan mau mengalahkannya, saya tidak bisa menjawab itu dalam pengertian bahwa kita sudah ditebus dosa-dosa kita. Walaupun sekalipun firman Tuhan katakan tidak ada manusia yang tidak berdosa, tetapi kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah menyelamatkan kita dari hukum dosa. Tinggal mempertahankan itu dengan segala perbuatan, dengan segala aturan atau perintah yang harus kita lakukan. Apakah manusia akan menyerah kepada dosa? Kalau kedagingan kita, ya kita sudah pasti akan menyerah. Tetapi karena Yesus sudah mati dan bangkit, karya Allah untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Nah, jadi pertanyaan apakah manusia akan menyerah kepada dosa? Itu tadi saya bilang kalau kedagingan kita yang lebih kuat, iman itu tidak selalu ditumbuhkan, dihidupkan. Maaf Pak Rudi. Maaf Pak Rudi, minta maaf. Host boleh tolong di unmute dulu yang lain, kecuali yang berbicara. Sudah unmute kayaknya. Ya, jadi begitu Bu Pendeta. Ya. Jadi kalau yang kedua itu, apakah manusia akan menyerah kalau kita mengandalkan kedagingan kita? Bukan juga mengandalkan, tapi kalau kita kayak pasrah saja tanpa kita selalu dikuatkan iman percaya kita melalui misalnya ibadah, terus baca firman, terus berdoa, nah, tentu kita akan menyerah. Tetapi kalau kita mau diri kita terbuka dan menerima Roh Kudus untuk kita selalu dikuatkan, dibangkitkan iman kita, maka kita tidak akan menyerah kepada dosa. Demikian Ibu Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, jadi pada dasarnya tadi Pak Rudi menjawab bahwa melalui kematian dan kebangkitannya kita tidak akan mau dikalahkan atau mau menyerah kepada dosa ya. Jadi itu. Dan memang pertanyaan ini tentu bertolak juga senada seperti yang saya sampaikan di awal materi itu dengan pertanyaan di awal pasal 6. Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kan kita tahu bahwa seakan-akan manusia menyerahkan dirinya atau mengambil dari bahwa alasan bahwa kita manusia adalah lemah, karena itu dia tidak mau berjuang ya untuk mempertahankan atau hidup dalam keselamatan itu sendiri sehingga menyerah kepada dosa. Ya, itu ya artinya. Ya, saya kira terima kasih Pak Rudi. Selain Pak Rudi, silakan mungkin. Barangkali saya Ibu Pendeta. Ya, Pak Andre, silakan Pak Andre. Ya, selamat malam Ibu Pendeta, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Ya. Kalau melihat dari tema pada malam ini, sebenarnya sudah jelas jawabannya sudah ada Ibu Pendeta. Selalu bersama dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah manusia akan menyerah kepada dosa? Jawaban saya kembali ke pribadi. Sebab kita sudah mengenal siapa Kristus. Ia adalah Maha Pengasih, Penyayang, Maha Pengampun. Di firman-Nya sudah dibilang, dosamu seperti akan diubah putih seperti salju. Nah, bagaimana dengan ada jaminan dari Tuhan sudah berikan,
ya kita kembali kepada diri kita. Apakah kita mau untuk mengubah diri kita keluar daripada dosa yang telah kita perbuat atau tidak? Apakah kita mau mengalahkannya atau tidak? Jadi kembali ke diri kita. Itu Ibu Pendeta kalau bagi saya. Ya, Terima kasih Ibu oke. Pendeta. Ya, terima kasih. Ya, jadi kembali kepada masing-masing karena atas dasar Tuhan yang sudah mati dan bangkit yang menganugerahkan pengampunan atau keselamatan itu sudah menebus kita ya. Tinggal bagaimana pilihan kita mau menyambut atau merespon anugerah Tuhan itu atau sebaliknya. Saya kira itu ya Pak Andre ya. Ya, Ibu Pendeta. Kembali pada diri masing-masing. Ya, silakan Bapak-bapak. Masih ada lagi yang lain. Saya bisa coba juga, Bu. Silakan Pak Rudi. Selamat Ya. malam Pak Rudi. Selamat malam, Selamat ketemu Pendeta. lagi ya. Puji Ya. Tuhan kita bisa Ya. jumpa. Bapak-bapak Ya. sekalian, selamat malam. Tuhan berkati kita. Ya, kalau melihat tadi judul atau topik renungan atau PA kita selalu bersama Kristus. Jadi setelah kita dibarui, setelah karya penyelamatan yang Tuhan kita terima dari Tuhan Yesus, tentu saja di setiap aktivitas kehidupan kita mengandalkan Kristus karena sudah terbukti pengorbanan yang luar biasa sehingga kita layak disebut anak-anaknya. Namun demikian, setelah kita bersama Kristus, tidak berarti bahwa tantangan atau pencobaan itu berhenti. Justru kelihatannya semakin deras dan semakin kencang. Nah, disinilah ujian bahwa kita itu anak-anak Kristus harus dibuktikan. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan ataupun godaan-godaan itu menerpa kita sepanjang itu mampu. Dan Tuhan tahu bahwa kemampuan kita sesuai dengan kapasitas kita. Sehingga Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menjawab tantangan tersebut. Karena tadi di atas topiknya selalu bersama Kristus, saya kira kita yang hidup dalam Kristus, setiap ada hal-hal atau godaan dan pencobaan yang ingin mencobai kita, selalu ada warning dari Tuhan Yesus. Karena kita selalu berada bersama Dia dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya kira tidak ada keraguan kita bahwa kita senantiasa dilindungi karena kita sudah diselamatkan. Dan tentu saja kembali kepada kita, apakah setelah diselamatkan kita masih sepanjang hidup kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam aktivitas kita sehari-hari. Mungkin itu Ibu Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi semakin lengkap ya dari 3 jawaban. Pak Rudi mengatakan apakah kita ini mau menyerah atau kalah dengan dosa. Tentu memang kita sudah dibaharui oleh Kristus ya. Tidak berarti lepas dari tantangan, tapi itu merupakan ujian. Namun bukan berarti kita harus menyerah kepada ujian atau segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Karena terkait dengan tema di atas bahwa selalu bersama dengan Tuhan, berarti Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kita tidak perlu ragu atau takut ya, karena Tuhan yang akan selalu melindungi dan menyelamatkan kita. Masih ada lagi Bapak-bapak dari pertanyaan ini? Pak Hendrik, Ibu Pendeta. Saya Bu, Pendeta. Pak Hendrik. Ya, silakan. Selamat malam Pak Hendrik. Malam. Ya, mungkin Ya, silakan Pak Hendrik. 3 tadi yang sudah terdapat, ya, saya tambahkan sedikit, Bu ya. Ya. Ya, contoh. Kembali lagi saya ke tema selalu bersama Kristus. Ya, Bapak Ibu, agar kita selalu bersama Kristus, karena kita yakini Kristus itu adalah kudus, Dia adalah kudus. Jadi untuk bisa bersama Dia, berarti hidup kita juga harus dalam kekudusan.
kita kekudusan, ya artinya kekudusan kita tahu persis, berarti kita selalu berbuat baik dan benar lewat beribadah, ritual seperti itu. Dan memang apakah manusia akan menyerah kepada dosa, atau yang kedua, atau mau mengalahkannya? Saya kira kita tidak boleh menyerah dan kita harus mengalahkannya. Itu tadi kembali bagaimana cara supaya kita tidak menyerah dan mengalahkannya, ya tadi kita menggunakan senjata rohani itu, yaitu firman Tuhan. Jadi itu saja, bagaimana supaya kita selalu bersama Kristus, ya kita selalu harus bertekun, beribadah, mencari Tuhan selalu, biar hidup kita selalu dilindungi. Seperti itu pendeta jawaban dari saya, sedikit saja. Ya, baik. Terima kasih ya. Beranjak sekali lagi dari tema selalu bersama dengan Kristus. Tentunya ada konsekuensi bahwa hidup kita berada dalam kekudusan lewat setiap tanggung jawab panggilan kita dalam kehidupan maupun dalam ibadah atau peribadatan, dan juga dari sana bagaimana kita mau mengalahkan dosa atau tidak menyerah kepada dosa, yaitu ya seperti dikatakan ini salah satunya adalah selalu berada dalam kedekatan dengan Tuhan lewat firman-Nya, ya. Dan seterusnya, saya kira itu ya Pak Henry ya. Ya. Baik Bapak-bapak, kalau sudah tidak ada lagi mungkin ya. Masih ada ya, Bu Pendeta. Siapa? Silakan. Hanis Yahaya dari Gorontalo. Oh, selamat malam Pak Hani. Selamat malam. Selamat malam Bu Pendeta. Ya, Selamat malam Bapak-bapak. Sehat-sehat. Ya. Sehat selalu Bu. Ya, puji Jadi Tuhan. begini, Silakan. tambahan. Jadi kalau kita mau mengalahkan dosa itu hal yang sangat sulit sekali. Tetapi manusia tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Karena Tuhan Yesus kan sudah menebus dosa kita. Kesimpulannya, kita harus hidup dalam ajaran kebenaran Tuhan Yesus. Sedikit, Ibu Pendeta, terima kasih. Selamat malam. Ya, sama-sama. Selamat malam Pak Hani. Tuhan memberkati. Ya, oke. Ya, jadi sampaikan lagi bahwa mengalahkan dosa atau tidak menyerah kepada dosa, ya itu bukan hal yang mudah, sulit ya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Itu disampaikan oleh Pak Hani. Sebaliknya bisa kita lakukan seperti yang disampaikan tadi ya sebelumnya. Ya, hidup dalam keselamatan, mempertahankan keselamatan, juga tadi seperti Pak Hendrik bilang, hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan lewat firman-Nya, dan Pak Hani katakan hidup dalam sesuai dengan ajaran Kristus, ya, hidup dalam kasih atau juga senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya baik, terima kasih. Jadi sebelum kita menutup, mungkin saya kembali mengajak untuk kita boleh semakin memantapkan apa yang sudah kita jawab tadi. Ya, pertanyaannya dalam terang firman-Nya dan tema selalu bersama Kristus, apakah manusia akan menyerah kepada dosa atau mau mengalahkannya? Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, halo, selamat malam. Dengan Boys, Ibu Pendeta. Silakan Pak Boys, Wairata. Iya, terima kasih Bu. Ya, silakan Pak Boys. Ini temanya sangat memberikan motivasi buat kita sebagai orang beriman. Selalu bersama dalam Kristus. Saya tidak mengatakan tantangan, tapi satu motivasi. Sehingga dengan bahasa gitu kita lebih mengarah bagaimana kita bisa mengalahkan dosa. Dan tidak saja kembali kepada setiap pribadi orang beriman, atau dengan banyak statement-statement dalam firman Tuhan, seperti kita baca di Roma 15,
Bukan kamu yang milih aku, tapi aku milih kamu. Nah, tentunya itu semua statement dalam firman Tuhan memberikan warna bahwa kita akan mengalahkan itu dosa. Tetapi kita harus melakukannya dalam setiap tahap demi tahap. Contohnya gini, kita harus sering baca firman Tuhan, apakah itu pagi, siang, sore, malam, atau mungkin kita melakukan persekutuan doa. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang beriman. Kita tidak saja masuk gereja pada saat nanti offline, lalu setelah itu ibadah minggu selesai. Tetapi harus berkesinambungan kita melakukannya, sehingga betul-betul kita dapat mengalahkan dosa. Dan kita hidup dalam pertumbuhan iman. Jadi banyak-banyak hal, ketika kalau kita mengatakan saja kita sudah gereja, baca kitab, ikut persekutuan, tetapi secara pribadi, terlepas dari keluarga dan jemaat, ketika kita perlu mengalahkan semua itu dalam kasih karunia, banyak hal yang kita lakukan tadi. Setiap saat, di mana saja kita berada, ya kita harus sering baca firman Tuhan. Sehingga benar-benar itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang tadi dikatakan oleh bapak-bapak yang lain, bahwasanya ini merupakan banyak tantangan dari banyak-banyak hal yang harus kita bicara kedagingan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita sering melakukan baca firman Tuhan, kita beribadah, kita ikut persekutuan doa, nah ini memberikan warna yang berbeda dalam setiap orang beriman. Ada satu contoh Bu Pendeta, saya setiap hari Sabtu pagi itu saya ikut persekutuan doa dengan Pendeta Persang dari Jemaat Kasih Karunia. Jadi tiap macam malam ini saya sudah dikirimkan linknya. Jadi besok pagi jam 6 pagi, mereka sana jam 5 pagi, saya ikut persekutuan. Nah jadi para majelis jemaat di sana ikut, dan juga para jemaatnya ikut. Nah mereka berbagi seperti penelah Alkitab. Itu mungkin contoh yang bisa saya berikan Bu Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Boys, Wairata. Jadi Pak Wairata sudah menambahkan kembali mengacu pada tema selalu bersama dengan Kristus. Bagi Pak Boys adalah motivasi untuk kita tidak menyerah atau dapat mengalahkan dosa tentunya ya, lewat bagaimana keakraban kita menjalin persekutuan dengan Tuhan, baca firman, persekutuan doa, ya, sehingga ada banyak hal yang kita bisa dapat lakukan lewat keakraban kita dengan Tuhan. Contohnya adalah seperti yang sudah di-share atau disaksikan oleh Bapak Boys ya. Itu juga satu upaya ya bagi kita untuk supaya dapat menangkal atau dapat mengalahkan kuasa dosa. Jadi artinya memang kita tidak punya kuasa ya, kita tidak punya kekuatan, tapi Tuhan yang memberikan. Hanya kan terkadang manusia yang menganggap oh saya tidak mampu ya, saya tidak bisa ya. Karena memang saya adalah makhluk yang berdosa. Jadi itu dijadikan dalih ya, itu yang dipertegas oleh Paulus sebenarnya dalam perikop bacaan kita. Jadi Bapak-bapak, jawaban yang disampaikan, apakah manusia akan menyerah kepada dosa? Ya, Paulus dari ayatnya yang kedua, pasal 6, dia katakan sekali-kali tidak. Kenapa tidak? Ya, kita kan sudah mati dan bangkit di dalam Kristus, dipersekutukan, dipersatukan lewat kematian dan kebangkitan Kristus, yang digambarkan atau disimbolkan melalui baptisan kudus. Ketika kita dicelupkan ya, berarti kita berada di dalam kematian bersama-sama dengan Kristus. Dosa kita sudah dikubur bersama dengan kematian Kristus. Ketika kita diangkat, berarti kita juga sudah dibangkitkan oleh Kristus di dalam keselamatannya. Nah itu jadi sekali-kali tidak itu dikatakan. Kemudian tadi saya menyinggung juga dalam materi bahwa kita tidak bisa atau tidak bisa menyerah ya, tidak harus kita menyerah
tapi harus mengatakan atau berjuang bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah dijadikan sebagai ciptaan baru. Tadi ya 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kata baru di situ bukan kata neos, sama seperti kita punya barang baru, HP baru, ya hari ini baru, minggu depan sudah tidak. Rumah baru tahun ini atau bulan ini, bulan depan sudah tidak. Tetapi baru dalam pengertian kainos yang terdapat dalam ciptaan baru 2 Korintus 5 ayat 17 itu baru yang tidak sementara, baru bukan hasil usaha manusia seperti kata neos, ya menunjuk pada barang, tetapi baru hanya merupakan karya Allah semata dan baru sekali dan selama-lamanya, bukan sementara. Jadi itu makanya kita harus meyakini jawaban tidak dari Paulus karena mengacu pada kata baru dalam ciptaan baru. Ya. Kemudian juga di sana dikatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya meninggalkan ya perintah untuk memberitakan, tetapi kuasa. Ya. Ada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga dalam kuasanya, terlebih dalam kuasa kebangkitannya, kita sudah dimampukan, kita diyakinkan untuk dapat mengalahkan setiap kuasa dosa. Ya, itu. Hanya kan manusia terkadang menjadikan dalih, saya tidak mau, saya tidak mampu. Sehingga dia terus melakukan atau kembali kepada dosa, kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, itu antara lain. Dan satu hal seperti yang sudah kita diskusikan semuanya pada malam hari ini, sesuai dengan tema, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, ya, karena kematian dan kebangkitan Kristus juga sesungguhnya merupakan satu kesatuan dengan kehidupan kita. Kita bisa lihat pada ayatnya yang keempat, ya, Bapak-bapak. Oke, yang kelima, saya bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus mempersekutukan kita, menyatukan kita. Ya. Sehingga kita dengan Kristus selalu berada dalam persekutuan, selalu berada dalam kesatuan, ya. Dan itulah sebabnya kita dapat menikmati kehidupan dalam kasih karunia-Nya, dalam keselamatannya, kalau kita selalu berada dalam kesatuan dengan Kristus bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Saya kira itu. Jadi itu sesuai dengan tema selalu bersama dengan Kristus. Jadi kita dapat mengalahkan dosa, kita sudah tidak hidup di dalam dosa dan masuk dalam hidup baru bukan karena diri kita, bukan karena hukum Taurat seperti yang dipahami oleh orang Yahudi, tetapi karena Kristus. Karena itu kita bisa dapat menjalani kehidupan dalam kasih karunia-Nya jika kita selalu bersama dengan Kristus. Seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi ya, yang dikonkretkan hidup dalam persekutuan, keakraban, hidup sesuai dengan ajaran Kristus, hidup yang selalu dapat mempertahankan keselamatan dalam pengampunan dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini saya kira memang ini merupakan satu panggilan ya untuk kita sekalian, karena hanya dengan demikian kita akan dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya, sampai Tuhan datang kembali. Ya, Bapak-bapak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk kita akhiri kalau sudah tidak ada. Ya, saya kira sudah ya Bapak-bapak, terima kasih.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk tidak menyerah akan setiap tantangan dan kuasa dosa yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kita sudah menjadi ciptaan baru dan kita tidak sendiri, tetapi selalu bersama dengan Kristus. Amin. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan lewat pujian Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ibu, kalau Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam hari ini. Engkau telah menyatukan kami lewat firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, agar sebagai umat yang telah mengalami kuasa, kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru. Kami tidak akan pernah mau menyerah dengan berbagai tantangan untuk membawa kami kembali pada kehidupan lama, hidup berkanjang dalam dosa. Sebaliknya, ya Tuhan, kami akan selalu mengimani bahwa Engkau sudah memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu bersama dengan kami. Sehingga kami akan selalu dipimpin, ditopang, dan disertai untuk dapat menangkal setiap tantangan yang membawa kami kepada dosa atau kehidupan lama.
Dan kami akan selalu hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan. Untuk kami beroleh kehidupan kekal sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Saat ini, pada malam hari ini, terungkap dan ternaik permohonan kami untuk pemulihan umat Tuhan di muka bumi ini dari berbagai persoalan secara global ya Tuhan. Masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Mari Tuhan, Engkau urapi, Engkau senantiasa jamah semua pemimpin, semua pihak terkait di dalam mengatasi persoalan ini. Terlebih berkati Tuhan, perjuangan upaya lewat kebijakan dalam proses vaksinasi yang dilaksanakan di berbagai negara khususnya di negeri kami. Kami juga berdoa berbagai upaya para pemimpin di dalam mengatasi ancaman radikalisme, kelompok teroris yang menyusup, yang menyebarkan akan ketakutan dan juga ancaman bagi setiap umat yang ada di muka bumi ini, khususnya di negeri kami. Di mana Tuhan, di berbagai kota atau daerah, bahkan secara khusus di kota kami, kota Makassar ini, telah terjadi berbagai peristiwa melalui serangan kelompok teroris. Ya Bapa, kami serahkan kepadamu, mohon pertolongan Tuhan. Jamah negeri kami ini Tuhan. Biarlah Engkau menganugerahkan kasih karunia-Mu kepada mereka yang dengan tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang tidak terpuji dan manusiawi ini. Tuhan, berkati jamah mereka Tuhan. Engkau jamah pulihkan setiap korban yang berjatuhan akibat peristiwa ini Tuhan. Mereka yang berada di dalam pemulihan, kiranya Tuhan Yesus menolong. Lindungilah kami semua Tuhan di negeri kami, di kota Makassar ini. Juga berkati akan pemerintah, bangsa dan negara kami, aparat dan semua pihak terkait dalam menangani bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Secara khusus yang belakangan ini terjadi di sekitar Nusa Tenggara Timur, ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka yang mengalami akan musibah bencana alam ini Tuhan, yang harus kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga yang dikasihi, dan juga harta mereka. Kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu khususnya di negeri kami juga. Kami yang adalah bahagian dari gereja-gereja Tuhan, menjadi saluran berkat kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa Sorgawi, malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan akan keberadaan kami selaku gereja-Mu. GPIB secara khusus kami mau berdoa untuk pelaksanaan sidang mupel yang pada malam hari ini dilaksanakan sampai beberapa hari ke depan ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan mengurapi, memberkati sehingga sidang mupel Sulsel Bara ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kehadiran para peserta utusan dari gereja Tuhan, khususnya GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami mau berdoa kepadamu untuk keberadaan Pelkat PKB Jemaat Bahtera Kasih, pengurus dan seluruh anggota. Tuhan, terima kasih melalui berbagai perjuangan, upaya, pelayanan, kekasih-kekasih kami selaku pengurus di tingkat jemaat maupun di sektor
maka kami saat ini boleh dapat beribadah walaupun secara virtual. Terima kasih semuanya adalah karena berkat-Mu. Biarlah berkat Tuhan yang akan selalu mengawal dan menyertai para bapak-bapak selaku pengurus dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka, juga di dalam setiap keberadaan hidup mereka, mulai dalam keluarga, rumah tangga, bahkan dalam setiap usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan tetap menjamah memberkati kekasih-kekasih kami yang juga Tuhan utus sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi, kehidupan setiap keluarga rumah tangga kami, istri, orang tua dalam usia lanjut, anak, menantu, cucu, saudara, bersaudara yang ada di rumah maupun yang terpisah jauh. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Di tengah-tengah berbagai harapan, rencana, bahkan pergumulan kami dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, ya Tuhan, di masa pandemi yang belum berakhir ini, kami meyakini kami tidak sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami akan tetap dimampukan menjalani kehidupan kami, mengatasi setiap persoalan hidup kami dengan terus mengandalkan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, setiap anggota keluarga kami, bahkan bapak-bapak yang saat ini Tuhan tengah berada dalam pergumulan, khususnya kelemahan tubuh, yang tengah berada dalam proses pemulihan di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau berkenan menjamah, memulihkan dan memberkati kehidupan mereka. Untuk bapak-bapak juga dalam usia lanjut, kiranya Tuhan memberikan dan melimpahkan sukacita, kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mau menyerahkan akan kelangsungan dari pelayanan dan kesaksian Pelkat PKB secara khusus, dan juga kelangsungan dan kesaksian semua unit misioner yang ada di tengah-tengah gerejamu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Satukan kami agar kami boleh saling memperlengkapi untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sambut kami yang bersekutu pada malam hari ini, juga kami yang boleh bersama-sama melaksanakan pelayanan dalam ibadah pada malam hari ini. Bersama dengan liturgis Bapak Yakobus Wairata, juga Bapak Adri Kalangi, serta organis Bapak Janet Soekarno, pemandu lagu Bapak Riki Madabi, serta tim multimedia, ya Bapak, puji-pujian yang sudah boleh dipersembahkan juga oleh Bapak Riki. Tuhan kiranya Engkau menyambut dan memberkati pelayanan kami. Ini doa, permohonan dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya
Baik Bapak Ibu, persekutuan kaum Bapak yang dimuliakan Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Saatnya kita memberi persembahan syukur hati kita kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku, keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari saya undang kita sama-sama berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini
berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, serta berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak untuk Warta PKB. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, Warta PKB, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Santi Waangsir, yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Pelayan liturgi, pengurus PKB, Jemaat Bahtera Kasih, organis, Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu, Bapak Riki Madabi, produksi siaran malam ini, tim multimedia Bahtera Kasih, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Bahtera Kasih. Atas pelayanannya pada malam ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara sekalian. Selanjutnya disampaikan kepada Persekutuan Kaum Bapa, ibadah bulan Mei 2021, hari Jumat pada minggu pertama, akan diusulkan ibadah secara luring di Gereja Bahtera Kasih. Berikutnya, apabila penanggung jawab PKB sektor akan melaksanakan ibadah di masing-masing sektor, kami berharap agar dikoordinasikan terlebih dahulu dan selanjutnya diteruskan ke PHMJ untuk mendapat persetujuan agar supaya pelaksanaan ibadah dalam kontrol GPIB dan diharapkan berjalan dengan baik. Sebelum saya mengakhiri Warta PKB, mari Bapak-Bapak sama-sama kita mengucapkan yel-yel PKB. Jadi kalau saya ingatkan kembali kalau saya sebut PKB, maju terus, pelayanan tangguh dan luas. Mari Bapak-Bapak, PKB, maju terus, pelayanan tangguh dan luas. Terima kasih. Tanggung dan luas. Ya, baik saudara-saudara, bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita semua berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman yang telah kamu dengar. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jangan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Selamat malam. Selamat malam, Pak Hen. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Pak Hendrik, terima kasih Bu Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Ya, Pendeta. salam. Tuhan berkati. Salam sehat Terima kasih Bu semua. Pendeta, Tuhan Sama-sama. berkati. Ya, Salam sehat semua. Ya. Terima kasih. Makasih Bapak-Bapak sudah ikut ibadah pada malam hari ini. Makasih Bu Pendeta, Tuhan berkati. Ya, Shalom. sama-sama. Ya. Shalom. Kasih Om Boy. Ya, Salam. sampai ketemu lagi. Shalom. Kasih Pak Boy. Tuhan Om berkati. Boy. Om Tuhan Hani. berkati. Ya. Om Hani. Tuhan berkati Bu Boy. Salam Gorontalo. Salam Gorontalo dari putih. Jangan lupa milu. Ya. Luar biasa. Oke. Jong.